Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat begitu banyak dan begitu besar kepada kita. Tak ada hentinya setiap saat, setiap nafas kita, setiap detik Allah berikan rahmat, Allah berikan kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga bagi kita sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jangan lupa kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga kedua orang tua kami. Ya. Warhamhum kama rabbawna shighara. Dan sayangilah mereka. Sayangilah orang-orang tua kita itu kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita juga jangan lupa mendoakan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dhurriyyatina, dan anak keturunan kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, agar mereka menjadi penyejuk mata, ya, menyejukkan mata, menyejukkan pandangan kita, ya, tidak membuat susah kita, ya kan? Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jangan jadikan, ya, mereka bagi kami itu lil muttaqina imama, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'ali muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah, ya Rabbi, jadikan kami, jadikan aku muqimas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunan kami, jadikan juga mereka sebagai orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat.
Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb kami, kabulkanlah permintaan kami. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Rabb kami, limpahkan kepada kami orang-orang yang soleh. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah dengan doa ini, Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam surat Al-Kahfi di sana juga ada doa, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb kami, limpahkan kepada kami min ladunka, dari sisi Engkau, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tetapi Islam itu meliputi seluruh aspek aktivitas kehidupan kita, dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Islam itu ada dasar-dasarnya, ada pondasinya. Ibarat bangunan rumah, ya. Kita membangun Islam dalam diri kita itu ada pondasinya, ya. Ada pondasinya, yaitu arkanul iman dan arkanul Islam, rukun di iman dan rukun Islam. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Kemudian rukun Islam yang 5 itu menjadi pondasi, dasar-dasar keislaman kita, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah dasar-dasar, baru pondasi. Jadi ingat bahwa yang kita lakukan ini, salat ini, itu baru tiangnya, baru pondasinya, baru pondasi dari keimanan kita, dari pondasi dari bangunan Islam. Kalau kita tinggal di sebuah rumah tapi baru pondasi saja, kira-kira enak enggak? Belum dikatakan kita tinggal dalam rumah. Jadi kalau kita hanya sholat saja, belum yang lain, itu ibaratnya kita baru tinggal di sebuah rumah yang baru pondasi saja. Nah, ini baru pondasinya. Sholat, zakat, puasa, haji, itu baru pondasinya. Tapi kemudian rumah itu kan ada tiang-tiangnya, ya kan? Baru ada tiangnya, ya, ada tiangnya. Kemudian apa tiangnya itu? Ada akhlak, ya, ada berbuat baik kepada
sesama, sama saudara kita, ya, kepada kedua orang tua dan sebagainya, ini adalah tiang-tiangnya. Kemudian yang namanya rumah itu kalau baru tiang-tiangnya itu belum sempurna kan? Kita tinggal di sebuah bangunan rumah yang baru pondasi dan tiang. Kalau hujan masih kehujanan, panas masih kepanasan. Nyaman belum tinggal di rumah itu? Belum, ya kan? Kita belum nyaman tinggal di sebuah rumah yang baru pondasi dan tiangnya saja. Tetapi mesti harus ada atapnya. Apa itu atapnya? Perjuangan kita, jihad, ya, akhlak, jihad, dakwah. Nah, ada dakwah, majelis ta'lim, ada pengajian-pengajian. Ini menjadi atapnya. Perjuangan kita, sahabat Nabi dan juga Rasulullah SAW, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, kata Allah dalam Quran, Allah menyebutkan mu'minuna haqqan itu hanya 2 ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Anfal ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajahadu, dan berjihad, wahajaru wajahadu, jadi walladzina amanu wahajaru, iman, berhijrah, dan wajahadu fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kita belum benar imannya ketika kita belum tadi beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah atapnya Islam, atapnya bangunan Islam ini. Karena itu jamaah sekalian, karena Islam itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya masalah sholat, tapi juga berbagai hal, termasuk juga politik. Ya, politik itu sebenarnya Islam, dari Islam, tapi kemudian dikotori oleh banyak orang. Islam, Rasulullah itu juga berpolitik, tapi berpolitiknya secara santun. Jadi sekarang ini orang menganggap politik itu kotor karena pelaku-pelaku politiknya kurang amanah. Sebenarnya Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk juga politik. Rasulullah juga beliau sebagai khilafah, sebagai pemimpin umat, sebagai pimpinan umat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanggal 14 Februari. Nah, ini juga menjadi titik balik buat kita. Titik apa yang akan kita alami ke depan. Karena itu jemaah sekalian, menurut kita siapa yang akan kita pilih itu terserah pada kita semuanya, asal bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqafu ma laisa laka bi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti ma laisa laka bi ilm, yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati kita itu, kullu, semuanya, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pilihan-pilihan kita di tanggal 14 itu menentukan kehidupan kita ke depan dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita menjadi golput ya, tapi datangi TPS-TPS kita. Siapa yang menurut kita akan membawa aspirasi yang baik, aspirasi kebaikan, itulah yang kita pilih. Mangga diperjuangkan aspirasi-aspirasi kebaikan yang bisa menyuarakan kebaikan. Pilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Ya. Kalau dianggap semuanya tidak baik, ya pilih yang terbaik di antara yang tidak baik. Gitu. Kalau dianggap semuanya baik, pilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan pada pembicaraan yang lalu tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kali ini kita sampai pada bab tentang menggantikan imam ya. Menggantikan imam. Ini perlu dipahami oleh kita semuanya. Kenapa? Karena ini sholat jamaah kita ini seperti satu kesatuan. Jamaah itu seperti satu kesatuan yang kita lakukan setiap hari. Jadi apabila imam itu batal, misalnya dalam keadaan junub, lupa belum mandi, kemudian sholat jadi imam. Kalau sampai selesai sholatnya, gimana? Imamnya harus mengulangi sholat. Terus gimana makmumnya? Makmumnya tidak perlu mengulangi sholat. Makmumnya sudah sah sholatnya. Imamnya harus mandi dan mengulang sholatnya. Itu kalau dia misalnya nih lupa, masih dalam kondisi junub, belum mandi wajib. Nah, bagaimana kalau di tengah sholat dia teringat, tadi saya mandi wajib, belum mandi wajib ya? Gimana tuh? Maka dia harus membatalkan sebagai imam. Kemudian gimana? Menyuruh orang di belakangnya untuk maju ke depan menggantikan dia sebagai imam. Paham ya? Atau sudah jadi imam, kemudian buang angin, batal. Silakan yang belakangnya ditunjuk untuk maju ke depan menggantikan dia sebagai imam. Nah, itulah makanya orang yang di belakang imam itu jangan anak-anak kecil yang belum balik. Orang yang sholat di belakang imam hendaknya orang yang bisa menggantikan dia sebagai imam. Makanya kalau di masjid misalnya Istiqlal, di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh itu ditulis imam depan imam, kemudian imam cadangan. Imam cadangan. Itu gunanya adalah ketika imamnya batal, maka belakangnya menggantikan, siap menggantikan.
Jadi di belakang imam itu jangan anak-anak yang belum balik, jangan anak kecil, karena harus siap menggantikan ketika imamnya batal sholat. Paham ya? Jadi hati-hati di belakang imam. Ini orang yang bisa menggantikan sebagai imam. Kemudian bagaimana ketika kita berjamaah hanya 2 orang? Ketika kita hanya berjamaah 2 orang, berdirinya itu imam dan makmum seperti apa? Imam dan makmum ketika berjamaah hanya 2 orang seperti apa? Jadi makmum posisinya adalah di sebelah kanannya imam, sejajar, bukan di belakang, bukan begini, tapi di sampingnya. Nah, ketika ada orang masbuk, dia harus mundur ke belakang, yang makmumnya mundur ke belakang, yang satunya di sebelahnya. Nah, gimana kalau di sebelah kirinya makmumnya? Rasulullah pernah ada makmum di sebelah kirinya, maka ditarik di sebelah kanan. Jadi bukan di sebelah kirinya. Makmum itu, jadi imam, makmumnya di sini, bukan di sini. Bukan di sebelah kirinya, tetapi di sebelah kanan imam. Nah, ketika ada orang masbuk tadi, dia mundur. Ada orang yang fanatik, saya hanya 1 langkah saja. Harusnya diluruskan. Tidak harus 1 langkah, pokoknya luruskan yang cukup kira-kira. Cukup kira-kira untuk sujud. Jangan sampai ini hanya 1 langkah, ini sampingnya kan susah ini untuk sujud. Ini sesuaikan, tidak harus 1 langkah, sesuaikan sampai pas posisi makmum. Nah, posisi imam ketika banyak jemaahnya gimana? Ketika banyak jemaahnya, posisi imam itu di tengah. Nah, bukan di pinggir. Makanya ini kan seimbang, sono dengan sono. Posisi mihrab kita kan di tengah. Nah, imam di situ, makmumnya di sono dan di sana. Jadi jangan kemudian hanya berat sebelah sono. Imam di sini, makmumnya sebelah sono aja. Ini namanya tidak seimbang. Nah, jadi posisi imam itu hendaknya di tengah. Karena itu makmum menyesuaikan. Karena imam kan nggak mungkin geser sono, ada tembok. Kalaupun misalnya imamnya di sini, ya kan nggak mungkin imamnya, mana? Jadi makmumnya yang menyesuaikan supaya imam itu di tengah. Jadi nggak sebelah sebelah. Kemudian bagaimana soft bagi anak-anak dan wanita? Yang pertama adalah kaum wanita itu bisa ke masjid harus meyakinkan bahwa di masjid itu ada hijab, ada hijabnya seperti ini. Nah, ini berarti ibu-ibu bisa sholat di masjid. Yakinkan ada hijabnya. Ini khusus ibu-ibu di belakang. Nah, ibu-ibu bagaimana kalau sholat
berjamaah, ibu-ibu safnya di paling belakang. Ya. Saf yang terbaik untuk laki-laki adalah yang posisinya terdepan. Itu laki-laki. Yang paling baik adalah saf pertama, saf yang terdepan. Saf yang terbaik untuk ibu-ibu adalah yang paling belakang. Ya. Yang paling belakang, bukan yang paling depan. Yang paling baik untuk wanita adalah yang paling belakang, yang laki-laki yang terbaik adalah saf paling depan. Saf pertama, berikutnya terus kedua, tiga, seterusnya. Kemudian bagaimana anak-anak? Nah, ternyata jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab fikih sunnah ini dijelaskan bahwa saf anak-anak emang di belakang jemaah yang dewasa gitu. Jadi untuk anak-anak, barisan mereka pada saat sholat berjamaah adalah sebagaimana keterangan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana beliau menempatkan kaum laki-laki di bagian depan, kemudian barisan selanjutnya adalah anak-anak dan kaum wanita. Jadi dewasa, anak-anak di belakangnya. Kenapa seperti itu? Kenapa anak-anak itu enggak macam-macam di sono nyebar? Anak-anak itu dia belum punya kewajiban untuk sholat, ya belum balik. Ya. Ini anak-anak belum balik ya. Kita bicara anak-anak yang belum balik. Ketika dia berada di tengah-tengah shaf orang macam-macam, dia bisa jalan sono. Orang lagi sholat dia bisa jalan kemana-mana. Sehingga shaf yang dia tinggalkan itu menjadi kosong, melompong. Nah, ini mengosongkan shaf, kan shaf harusnya rapat, ya. Dirapatkan, karena sela-selanya itu hilir mudik setan. Kalau kita renggang-renggang sholatnya. Nah jadi makanya anak-anak itu kenapa ditempatkan di belakang? Karena supaya dia kalaupun mau jalan-jalan ya nggak ada pengaruhnya bagi shaf yang dewasa. Jadi anak-anak itu demikian pengaturan dalam sholatnya. Kemudian bagaimana kalau kita masbuk nih, sini penuh, shaf pertama sudah penuh, shaf kedua kosong. Kita datang nggak bisa ke shaf pertama, kita datang ya terpaksa di belakang. Nah ini dalam kitab ini kalau kita terlambat tadi masbuk, sholatnya sah di belakang, tapi dimakruhkan. Jadi sebaiknya shaf kedua itu dia jangan sendirian, tapi ada temannya. Ya sebenarnya berarti dia harus mengkode depannya supaya mundur. Terus bagaimana? Depannya kan kosong jadinya, merapat. Jadi ketika sholat, ketika ada shaf yang kosong, otomatis harus merapatkan diri. Dirapatkan, geser. Walaupun sedang sholat, nggak masalah. Dirapatkan, diluruskan. Makanya sawu sufufakum fa inna tazwiyatas sufufi min tamamis shalah. Apa itu artinya? Sawu sufufakum, rapikan, luruskan shafnya. Nah, ini peringatan dari imam. Sawu sufufakum, luruskan shaf kamu. Luruskan shaf. Fa inna tazwiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena kesempurnaan shaf itu adalah rapat. Jadi rapatnya shaf, lurusnya shaf, rapatnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Istawu, luruskan, rapatkan.
Tapi kalau tadi masbuk, kemudian ya nanti kalau di orang depan suruh mundur, dia juga nggak tahu apa nih orang tepuk-tepuk tangan punggung saya, apa nih? Dan dia, ngapain lo? Ya kita lihat ininya. Kalau orang udah paham ya, tapi kalau orang belum paham di tempat umum yang nggak ini semua, belum paham semua ya nggak usah ditepuk suruh mundur. Nanti nggak paham dia. Ya, jadi sholatnya tetap sah ya. Kalau di belakang sendirian sah. Kalau bilang sah, tapi dimakruhkan. Sebaiknya seperti itu. Kemudian anjuran meratakan barisan tadi dan menutupi celah barisan yang masih kosong. Jadi ratakan barisan, lurus, jangan ada yang maju mundur. Makanya dipakai ini bisa dimanfaatkan atau gunanya adalah untuk supaya softnya lurus. Nah, jadi tumit itu berada di paling depan, paling belakang sini. Garis paling belakang tumitnya. Kalau begitu, insya Allah akan lurus. Kalau ada yang maju, ada yang mundur, kadang orang mundur sedikit, kasihan di belakang. Ya. Ini garis, dia kakinya di sini. Ini garis, kakinya di sini. Kasihan yang belakang. Yang belakang nanti kena sundul. Jadi lurus. Ya. Makanya sawu sufufakum. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapikan saf. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Jadi lurus dan rapinya saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Nah, kemudian bagaimana bacaannya? Bacaan itu tidak mengganggu orang lainnya. Jadi yang mengeraskan bacaan itu hanya imam, itu pun ketika sholat maghrib, isya dan subuh. Itu yang dijaharkan oleh imam. Makmumnya tetap mensirkan, menyembunyikan bacaan. Artinya tidak mengganggu temannya. Jadi kalau makmumnya itu ikut mengeraskan, ya walaupun bisik-bisik tapi keras gitu, kan terganggu sebelahnya, ya kan? Terganggu sebelahnya, nah, nggak konsen, jangan-jangan salah-salah sampingnya gitu, sampingnya jadi salah-salah bacaannya. Nah, tadi udah baru alhamdulillah langsung waladhdallin, gara-gara sebelahnya keras banget tuh. Jadi cukup didengar sendiri ya, oleh kita sendiri, oleh yang membacanya. Cukup didengar. Saya pernah bermakmum ya, imamnya itu bukan hanya bacaan Al-Fatihah dan surat yang keras, tapi doa-doanya dikeraskan. Kalau dia pakai mic, at-tahiyatul mubarakatuh, dengar semuanya. Ini juga mengganggu imam, justru imamnya mengganggu makmum. Jadi bacaan yang dikeraskan itu hanya ya tanda Allahu Akbar, ya, takbirnya, dan juga bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Nah, ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah, apa bacaan makmum? Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Jadi Allahu Akbar, makmum dalam hati Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya ya. Jadi
makmumnya bukan sami'allahu liman hamidah, mau sami'allahu liman hamidah, tapi rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah anjuran tentang mengisi shaf pertama dan berada di sebelah kanan. Rasulullah bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada seruan azan dan barisan pertama, kemudian mereka tidak dapat memperoleh melainkan dengan cara mengundi, niscaya mereka pun melakukan undian untuk menggapainya. Azan dan shaf pertama. Kalau kita tahu pahala azan dan shaf pertama, itu kalaulah harus diundi, dia harus undi. Itu kalaulah tahu. Tapi nggak mungkin diundi kan. Jadi begitu utamanya. Ini menggambarkan betapa utamanya seruan azan dan shaf pertama. Jadi nanti diundi Mama dengan Pak untuk shaf? Enggak, maksudnya tadi kalau berjamaah 2 orang, ya, kalau 2 orang berjamaah kan hanya satu imam satu makmum kan gitu. Itu sebelah kanannya, bukan sebelah kiri. Ya. Tapi kalau banyak, ya di belakangnya, di belakang enggak ada di sebelah kanan, kecuali tempatnya memang sempit gitu kan. Nah, jadi kalau hanya berdua, makmumnya itu sebelah kanannya. Bukan di sebelah kirinya imam, tapi sebelah kanan imam. Kalau ada orang tempat, mundur. Nah. Mundur, luruskan. Jangan mundur, udah saya udah nggak bisa geser lagi nih. Diluruskan. Itu kalau berdua. Kalau banyak, nah itu tidak ada sebelah kanan sebelah kiri. Di belakang imam semuanya berbaris. Tapi kalau imam nggak perlu diundi ya Pak? Nah, jadi adab dalam Islam itu, kalau azan itu berebut, azan itu berebut, tapi imam nggak boleh berebut. Kenapa? Imam itu ada kriterianya tadi, seperti yang kemarin kita jelaskan. Imam itu kriteria pertama adalah bacaan Qur'annya, bacaan Qur'annya, hafalan yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus suaranya, yang tajwidnya benar gitu, yang pokoknya bagus, benar dari sisi tajwid dan sebagainya. Bacaan Qur'annya pertama. Yang kedua, paling banyak hafalan hadisnya. Ya, paling banyak hafalan hadisnya. Yang ketiga, yang paling paham terhadap Islam. Yang keempat baru usianya. Jadi usia itu menempati posisi yang keempat. Jadi walaupun ada 100 orang jemaah, kalau ada anak-anak ya udah balik, bukan anak belum balik, anak yang sudah masih kecil, umur misalnya 15 atau 17 tahun ya, dia lebih paham, dia anak dari pesantren, dia hafid Quran, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Jadi pertama kriterianya adalah bacaan Qur'annya. Yang kedua, kalau sama-sama, ini ada 5 orang nih, bacaan Qur'annya bagus semuanya, sama nih. Baru hafalan hadisnya, yang paling banyak siapa? Sama. Kemudian yang paling paham terhadap agamanya siapa? Sama semua, ustaz semua nih. Kemudian yaudah yang paling tua siapa? Di antara itu. Biasanya susah itu ya. Nah, gitu. Jadi begitu urutannya. Itu imam. Jadi imam nggak boleh berebut, nggak boleh berebut imam. Wah saya ini tokoh masyarakat nih, saya harus jadi imam. Nah, imam itu bukan untuk dipuji, ya. Imam itu bukan untuk dipuji, bukan
karena imam, wah ini orang mulia, ya belum tentu. Ya. Jadi imam itu berat, ya. Imam itu berat, karena dia bacaan Qur'annya, bacaan imam itu bisa menggantikan makmumnya. Kenapa? Orang kalau masbuk pernah sahabat, ya, sahabat itu datang jemaah sudah lagi ruku, kemudian dia ruku langsung, masih jauh udah ruku sambil jalan. Karena apa? Ruku, kalau dia ruku dapat 1 rakaat, ya kan? Kalau dia sempat ruku bersama imam itu dapat satu rakaat. Makanya dia sahabat ini masih jauh, dia ruku duluan sambil jalan menuju jemaah sampai di belakang. Setelah itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi saya begini, masih jauh, saya udah ruku duluan karena jamaah sudah ruku, saya ikut ruku, jalan, sambil ruku sambil jalan, sah nggak ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya sah, tapi lain kali jangan begitu. Tadi sholatnya sah, tapi lain kali jangan begitu lagi gitu. Ya jadi jangan benar ruku sambil jalan. Artinya apa? Hanya untuk orang itu, sahabat itu sah waktu itu. Sekarang jangan. Kita jangan seperti itu. Jadi jangan masih jalan, ikut ruku, jalan. Nah, kalau dia ruku, sempat ruku, dia kan nggak sempat Al-Fatihah kan? Nggak sempat baca Al-Fatihah, nggak sempat mendengarkan Al-Fatihah, nggak sempat baca Al-Fatihah. Maka cukup Al-Fatihahnya itu Al-Fatihah imamnya. Di bacaan imam itu bisa menggantikan bacaan makmum. Al-Fatihahnya imam cukup untuk menggantikan makmumnya. Karena itu ya berat, jadi imam itu berat, bukan mulia. Menjadi imam itu bukan sebuah kemuliaan. Bukan, wah imamnya wah hebat, wah jadi imam hebat. Enggak. Imam itu justru beratnya bukan main. Kalau pemimpin itu salah, maka akibatnya kan berabe. Pemimpin, gubernur, presiden, bupati, Pak RW, lurah, camat, RW, RT, salah. Ketua DKM salah. Akibatnya berabe kan? Ketua panitia. Itu berat. Pemimpin itu berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kamu jadi ketua DKM ngapain? Nah, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi imam juga begitu, presiden juga begitu, akan ditanya. Jadi menjadi pemimpin itu sesuatu yang berat, bukan sebuah kemuliaan. Tetapi muadzin itu diperebutkan dalam Islam. Diperebutkan sehingga Rasulullah mengatakan, kalaulah manusia tahu betapa besarnya pahala azan dan shaf pertama, maka dia akan mengejar. Kalaupun harus diundi. Jangan ditanya sebesarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita bayangkan. Ya. Jadi di sini nggak jelaskan. Kita bayangkan dakwah itu
Kalau kita mengajak orang, yuk sholat yuk, kemudian dia sholat, kita dapat pahala. Dia dapat pahala, kita dapat pahala sebesar pahala dia, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat. Misalnya Pak Aman ngajak Pak Iriawan sholat, yuk sholat yuk. Pak Iriawan sholat, Pak Aman dapat pahala sebesar pahalanya Pak Iriawan, tanpa mengurangi pahala Pak Iriawan. Pak Iriawan juga tidak berkurang pahalanya, Pak Aman dapat pahalanya. Makanya besok Pak Aman ke sono dulu ngajak. Kalau kita ngajak aja udah dapat pahala belum Pak? Itu mengajak itu dakwah kan? Mengajak itu samaan dengan berdakwah. Ngajak itu dapat pahala. Nah, kalau adzan, bayangkan berapa orang yang memenuhi panggilan adzan. Jadi betapa jemaahnya ya, bisa jadi seberapa banyak jemaah yang ikut sholat itu pahalanya juga dilimpahkan kepada muadzinnya. Karena berkah muadzin dia pergi sholat. Nah, itulah besarnya pahala muadzin sebagai tukang adzan. Itu luar biasa besarnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalaulah tahu besarnya pahala muadzin dan shaf pertama, maka dia akan mengejar. Dan kalau perlu diundi, akan diundi, ikut undian untuk menjadi seorang muadzin dan juga shaf pertama. Itu luar biasa keutamaan adzan dan shaf pertama. Kemudian mengulangi bacaan takbir. Takbir intikal. Ada kadang-kadang imam itu kecil bacanya. Atau ada orang yang tidak membolehkan imam itu pakai pengeras suara. Ada, ya kan? Atau imam itu kecil. Kayak di haram itu, Masjid Haram, Masjid Nabawi, keras juga. Karena mic-nya luar biasa. Dari jauh itu udah keras. Itu mic Masjid Haram. Tapi imam itu kan tidak sekeras, ya terdengar sebenarnya, tapi tidak sekeras yang diharapkan lah. Makanya ada yang di belakangnya mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang di belakangnya yang menirukan di belakangnya. Itu boleh ketika imamnya tidak terdengar, ya. Apalagi kalau ini tadi imamnya, kan ada orang di kampung, ya. Di kampung-kampung itu imamnya itu kecil sekali. Suaranya kecil. Ada apalagi orang-orang tua kan, Allahu Akbar enggak terdengar. Makmumnya kan bingung. Makmumnya bingung. Ada juga yang masih muda tapi bacanya enggak keras. Allahu Akbarnya enggak keras. Makanya sebaiknya imam itu ya keras lah supaya bisa terdengar oleh makmumnya. Nah, kalau yang tadi tidak terdengar oleh makmum, makanya boleh di belakangnya itu menirukan bacaan imam, bacaan takbir imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Itu boleh. Supaya terdengar oleh makmum semuanya. Kalau enggak dengar bacaan imam, takbir imam, jangan-jangan udah belum, lagi sujud.
Sujud belum ya? Oh belum. Sujud lagi, bingung ya. Demikian udah belum? 3 menit lagi. Nah. Berarti masih 13 menit. Kalau tambah 10 menit. Sampai di sini ada yang bertanya? Mau enggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit ya tentang pembahasan tentang masjid. Masjid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keistimewaan ya, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Rasulullah Muhammad SAW adalah bahwasanya Allah menjadikan bumi ini ya, sebagai tempat untuk bersuci dan sebagai tempat untuk sholat. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci dan sholat. Makanya kalau nggak ada air boleh tayamum. Tayamum itu kan dengan tanah. Dengan tanah yang suci, bukan tanah comberan, ya. Tanah yang suci. Karena tanah itu mensucikan. Suci bisa mensucikan. Debu, ya, debu itu bukan suatu yang najis, tapi mensucikan. Dan kita bisa sholat di mana saja, kecuali di WC, ya jangan sholat di WC. Ya, nggak boleh sholat di dalam WC. Nggak boleh baca Quran di WC, ya, nggak boleh. Di kuburan jangan sengaja, saya sholat sengaja di kuburan. Itu bukan tempat sholat. Ya. Kuburan nggak boleh tempat sholat. WC juga nggak boleh. Selain itu silakan, boleh. Boleh sholat kalau terpaksa udah mau habis waktu nggak ada masjid, sholat pinggir jalan. Sholat pinggir jalan. Nggak ada sejadah, nggak masalah. Bumi itu suci. Jadi sejadah itu tidak harus, ya, hanya sarana saja supaya enak kan. Ya kalau pakai sejadah lebih enak daripada nggak pakai. Tapi kalau nggak ada sejadah, nggak masalah. Pakai daun atau pakai ya, gitu aja. Gimana? Itu kan gini dokter. Jadi ada jamban di luar tadinya nih ya. Terus pemaparan shift nih. Terus jadi jambannya posisinya di dalam tuh. Ketutup maksudnya. Bentuk keramik lah. Terus jadi depan sholat itu gimana? Jamban di Septic tank. oh septic tank. Jadi kan septic tank tadi posisinya di luar masjid. Belum ada pemaparan, posisinya ada di dalam. Ya. Buat sholat itu gimana? Ya, itu kan sudah bukan wujud zaman lagi kan, bukan septic tank lagi. Wujudnya ya masjid, itu nggak masalah. Tapi kan kalau ada masalah di septic tanknya kan harus repot kan gitu. Ya sebaiknya ya di luar. Intinya nggak masalah karena itu sudah menjadi masjid. Kecuali kita sholat masuk ke WC, sholat di WC ya, nggak boleh. Walaupun misalnya penuh ya, kita terpaksa adanya di WC, ya tetap nggak boleh. Soalnya kadang di rumah juga kayak gitu Pak Ustaz. Pemekaran tuh zamannya dalam rumah. Ya. Ada yang di dalam kamar, nah, sholat di kamar gitu kan. Ya itu kan sudah menjadi kamar, bukan septic tank. Walaupun bawahnya septic tank, tapi kan ininya menjadi kamar sudah. Nggak masalah.
Di tempat manapun kalian menjumpai waktu sholat, maka sholatlah di situ. Karena tempat itu dapat dijadikan sebagai masjid atau tempat ibadah. Jadi keluasan Islam ini seperti ini. Jadi di mana tempat sholat masuk waktu sholat, sholat di situ. Kalau orang lain harus mencari tempat ibadah, cari gereja macam-macam, lenteng atau apa gitu. Kita dimanapun kita bisa sholat. Di sawah, ya asal nggak di tengah sawahnya kan susah kalau di tengah sawahnya. Ada. Jadi di pinggir sawah, di matang, di mana boleh sholat. Di pinggir jalan, di lapangan boleh sholat. Itulah keluasan Islam. Asal jangan di WC dan di kuburan, itu aja. Jadi di tempat manapun kalian menjumpai waktu sholat, maka sholatlah di situ. Karena tempat itu dapat dijadikan sebagai masjid. Nah. Gimana kalau sholat Jumat di tempat-tempat yang nggak biasa nih sholat Jumat di situ? Misalnya kita camping misalnya, camping ke hutan, ke perkemahan, jauh dari masjid, nggak ada masjid. Hari itu Jumat, gimana? Ya sholat Jumat di situ. Tidak harus mencari masjid. Kalau ada jemaahnya, ada imam, ada khotib, ada makmum, cukup sholat Jumat. Di lapangan, atau misalnya hotel. Hotel itu kan biasanya di tempat parkiran untuk sholat Jumat. Ya boleh saja. Walaupun itu bukan masjid kan? Ya parkiran. Parkiran kemudian difungsikan, kalau hari Jumat difungsikan sebagai masjid, sebagai sholat Jumat. Tidak masalah. Bisa. Kalau arah kiblatnya Ustaz, kalau kita lagi kapal gimana Ustaz? Kemanapun kita menghadap, itulah kiblatnya situ. Tidak harus menghadap kiblat. Ya kalau misalnya kita naik mobil juga, kita naik mobil dari sini ke Jogja, kita menghadapnya bus ya, naik bus atau mobil lah katakan. Kita menghadap ke sono. Kan Jogja di sono, bukan di sono. Kiblatnya di sono. Kita mau naik mobil menghadap ke sono, kan nggak mungkin muter ke belakang. Gimana duduknya kalau muter ke belakang kan? Jadi kita tetap bisa, nggak masalah. Kiblat itu ketika kita dalam kondisi normal. Kondisi normal di masjid ini kita sengaja, saya sholat menghadap sono aja, timur aja deh. Bukan menghadap kiblat, itu nggak boleh. Tetapi ketika dalam kondisi darurat, di mobil, di kapal, di mana, di kapal ya diusahakan kan bisa di kapal geser. Tapi sudah benar kapalnya belok, gitu kan? Belok ya nggak masalah. Apa harus geser sholatnya? Ya nggak usah. Gitu. Jadi itulah fleksibilitas. Naik pesawat juga gitu. Pesawat dari sini ke Makassar, ya ke sono. Sholatnya apa harus sebalik? Harus balik ya nggak mungkin. Saya ke tempat pilot dulu deh, atau ke tempat pramugari deh yang ada kursi baru kiblat. Nggak harus gitu. Demikian ya, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan kesehatan kepada kita, memberikan limpahan rezeki yang murah kepada kita semuanya, dan Allah menyehatkan juga kepada keluarga-keluarga kita, istri, anak, orang tua, mertua, dan sebagainya. Nah ini mertua itu jangan anggap orang lain. Mertua itu sama hukumnya dengan orang tua kita. Ya. Jadi kadang kita, itu kan mertua saya, bukan orang tua saya. Saya berbakti pada orang tua saya. Mertua saya
Bukan. Mertua itu juga sama dengan orang tua kita. Sama orang tua kita juga. Karena istri kita atau suami itu dilahirkan dari orang tua atau mertua. Jadi orang tua itu hukumnya sama dengan orang tua. Mertua sama hukumnya. Kalau berdoa, mendoakan orang tua kita berarti mertua ikut langsung di situ dong. Iya. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu termasuk yang orang tua kita, mertua kita. Enggak usah diubah kalimatnya. Allahumma gfirli wali walidaya wa mertua kita. Enggak usah. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu udah termasuk orang mertua. Orang tua, mertua dalam doa enggak masalah. Tapi dalam wujud implementasi sehari-hari kita kadang membedakan, dia kan mertua. Enggak, mertua itu sama dengan kita, sama dengan orang tua kita. Barakallahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.